Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran IPA tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Baik, tujuan dari pembelajaran ini anak-anak yaitu kalian nanti bisa membedakan perkembangbiakan, ya, mulai dari perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Baik, kita akan bahas dari yang pertama yaitu mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Sementara ada berapa ciri makhluk hidup itu? Banyak ya, hampir 8 ciri dari makhluk hidup itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu mengenai salah satu ciri makhluk hidup yaitu tentang berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Kemudian, apakah tumbuhan juga berkembang biak? Tentu saja ya, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, baik. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama itu sebenarnya ada 2 perkembangbiakan itu, yaitu perkembangbiakan generatif, artinya secara kawin, dan yang kedua perkembangan vegetatif atau tidak kawin. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin dapat diartikan bahwa perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel. Sel apa? Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Ini bisa diartikan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik, kita lanjut ya. Kita akan bahas dulu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tadi ya yang melalui peleburan sel kelamin. Nah, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Di mana bunga ini memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Apa saja itu? Alat kelamin jantan berupa benang sari, ini ya, benang sari. Nah, dapat dilihat ya. Kemudian alat kelamin betinanya yaitu putik, yang ini nih, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yaitu bunga, di mana terdiri dari alat kelamin jantannya, yaitu benang sari, dan alat kelamin betinanya berupa putik. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagian proses perkembangbiakannya. Yang pertama, dalam perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu akan terjadi peristiwa penyerbukan dulu. Nah, terjadinya peristiwa penyerbukan ini bisa dibantu baik oleh hewan, oleh tumbuhan sendiri atau oleh manusia. Ya, seperti itu. Nah, di mana terjadi proses peristiwa penyerbukan itu namanya jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Jadi di sini ya, terjadinya peristiwa penyerbukan itu dari benang sari jatuh ke kepala putik. Gitu. Nah, setelah terjadi peristiwa penyerbukan, maka akan terjadi proses pembuahan, yaitu serbuk sari sebagai sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur ya yang berada di putik. Nah, maka proses pembuahannya setelah terjadi akan menghasilkan zigot. Zigot itu yaitu sel hasil peleburan dari sel kelamin jantan
dan sel kelamin betina. Kemudian setelah menjadi zigot, nanti zigot itu akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan, atau biasanya yang disebut dengan kecambah, ya, bisa juga disebutnya seperti itu. Nah, tumbuhannya itu, tunasnya itu nanti tumbuh di dalam biji. Nah, setelah itu biji berada di dalam buah. Lanjut, nah seandainya nanti biji itu ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru kembali dan menjadi tumbuhan dewasa yang berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, itu yang disebut dengan bagan proses perkembangbiakan secara generatif. Baik, berida lanjut. Nah, sekarang apa saja macam-macam penyerbukannya, ya. Nah, yang pertama yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu di mana serbuk sari nanti jatuh kepada kepala putik pada bunga yang sama. Artinya bunga itu sendiri. Jadi meskipun di dalam satu tumbuhan itu bunganya bercabang, ya ada dua ini, tapi yang disebut dengan penyerbukan sendiri yaitu di sini benang sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Selanjutnya penyerbukan tetangga. Nah, ini serbuk sari dari bunga yang satu nanti akan jatuh ke kepala putik pada tumbuhan satu lagi seperti ini, ya, ke bunga satunya lagi, tapi tetap di dalam satu tumbuhan. Itu ya. Jadi sekali lagi serbuk sarinya jatuh pada kepala putik bunga yang berbeda, tetapi tetap masih pada satu tumbuhan. Kemudian ada yang disebut dengan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini di sini serbuk sarinya itu jatuh kepada kepala putik bunga yang lain, tapi masih sejenis. Cuma tumbuhannya juga berbeda tumbuhannya. Itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Dan satu lagi penyerbukan bastar, di mana serbuk sari itu jatuh kepada kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda dan dari tumbuhan yang berbeda varietas. Kalau ini misalkan ini lurus, ya ini ya. Nah, kalau ini bunganya misalkan seperti ini bergelombang-gelombang seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan bastar atau berbeda varietas. Kita lanjut ya. Nah, di sini coba kalian lihat lebah membantu penyerbukan bunga. Sekarang coba sebutkan. Kira-kira hewan apa saja yang bisa membantu penyerbukan bunga? Ya, pasti kalian sudah tahu ya. Ada kupu-kupu, kemudian bisa juga lalat, atau contohnya lain juga burung bisa juga menjadi hewan yang membantu dalam proses penyerbukan bunga. Selain itu, angin juga bisa membantu proses menyerbukan bunga seperti itu. Biasanya tanaman-tanaman padi, jagung, biasanya itu penyerbukannya melalui angin atau udara. Lanjut ya, Nana. Sekarang kita ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu ya. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara tidak kawin, seperti itu. Nah, apa sih tujuannya? Semuanya juga sama. Meskipun perkembangbiakan secara vegetatif sama-sama menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan ya pada tumbuhan. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya ya antara perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa bantuan manusia, dapat dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan tapi dengan bantuan campur tangan manusia. Jadi itu perbedaannya ya. Coba kita akan lihat contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan
tumbuhan vegetatif secara buatan. Oke. Nah, ini ya. Dapat kalian lihat perkembangbiakan vegetatif alami, artinya tanpa bantuan manusia. Nah, ini contohnya ada yang disebut umbi batang, ya. Apa sih, Bu? Nah, ini contohnya nih, ya, umbi batang seperti ini. Pada kentang, pada ubi itu biasanya mereka berkembang biak secara vegetatif alaminya dengan umbi batang. Kemudian ada yang disebut umbi akar. Contohnya apa? Ini pada wortel, ya. Gitu. Umbi lapis pada bawang, bawang merah, bawang bombay, itu ya, bawang putih, itu termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif secara umbi lapis. Kemudian stolon, itu ya. Nah, ini yang disebut dengan stolon, contohnya tanaman apa? Ini strawberry, ya. Pegagan juga bisa termasuk ke dalam stolon, itu ya. Kemudian secara tunas tadi ya, ada yang bambu, kemudian pisang, itu termasuk juga vegetatif secara alami ya. Kemudian rhizoma. Nah, contoh rhizoma ini banyak sekali ya. Tuh. Contohnya apa saja? Ada jahe, lengkuas, kunyit. Itu termasuk pada vegetatif alami secara rhizoma ya. Tuh, jadi akarnya tumbuh di dalam tanah. Kalau tadi stolon itu batangnya tumbuh di atas tanah. Kalau rhizoma batangnya tumbuh di bawah tanah. Kemudian tunas adventif. Nah, ini tunas adventif itu pada cocor bebek. Jadi tunasnya tumbuh di bagian tepi-tepi daun. Tuh ya. Tuh, dapat kelihatan di sini ya. Ini namanya cocor bebek contohnya. Kemudian dengan spora. Dengan spora itu pada tumbuhan paku. Contohnya ini ya, suplin, paku ekor kuda, itu semuanya berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan spora. Jadi ada berapa? Ada 8 ya contohnya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini itu contoh-contohnya. Lanjut ya anak-anak. Nah, salah satu lagi yaitu tentang perkembangbiakan secara ini vegetatif alami buatan. Ini. Sebentar. Oh. Masuk ya. Nah, baik, ini contoh proses perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ada yang disebut dengan mengenten, kemudian ini okulasi, stek, kemudian ini okulasi. Yang pertama ini mencangkok, ya. Kemudian menyambung, stek, kemudian menempel okulasi dan merunduk. Nanti kita bahas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oh, ini baru keluar. Nah, ini ya, dapat kalian lihat di sini. Tadi perkembangbiakan vegetatif. Apa tadi artinya perkembangbiakan secara vegetatif yang dibantu oleh manusia? Ada contoh-contohnya yaitu dengan cara mencangkok, menyambung, stek, menempel atau okulasi dan merunduk. Oke. Lanjut. Nah, ini dapat kalian lihat ya, kalau stek, cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Nah, ini kemudian ada yang mencangkok, perbanyakan tumbuhan dengan cara mencangkok, yaitu dengan melukai bagian batangnya. Tapi nanti tidak bisa kalian baca ya, kalau ini contohnya. Nah, ini tadi merunduk ya, pada sampai 3. Kemudian baik, itu saja anak-anak ya yang Ibu sampaikan terkait dengan proses perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Tadi ada yang secara generatif dan secara vegetatif seperti itu ya. Kalau yang secara generatif melalui proses peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan itu berupa bunga ya, alat perkembangbiakannya. Dan secara vegetatif alami itu artinya proses perkembangbiakan tadi secara generatif dan vegetatif yaitu tanpa melalui proses peluburan. Tadi secara vegetatif itu dibagi menjadi 2, ada yang secara vegetatif alami dan vegetatif
buatan. Sebenarnya ada keuntungan dan kerugian dengan proses perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Kalau secara alami, biasanya itu akan berumur panjang, ya, dan istilahnya itu kemudian mereka itu kuat karena nanti akarnya berupa akar tunggang, jadi sangat kuat. Kalau vegetatif secara buatan, itu biasanya mereka berumur pendek tetapi cepat menghasilkan. Hanya tanamannya mudah mati atau mudah roboh seperti itu karena akarnya memang tidak kuat karena berupa akar serabut seperti itu. Nah, itu saja anak-anak ya materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Lida tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.